Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies. Saya menjawab pertanyaan ya, begini judulnya. Siapakah Yesus Justus? Nah, saudara-saudara, Yesus Justus, apakah itu anaknya Yesus yang sering dikoar-koarkan oleh koang kaing kemana-mana kok cuman kaing gitu ya saudara ya. Saya Pendeta Henry Tan Dianta, Master of Bibliology Studies ya. Justus, ada 3 ayat tentang Justus. Pertama itu Kisah pasal 1. Ayatnya kalau tidak salah 30 sekian ya. Itu ketika memilih penggantinya Yudas. Kan Yudas udah mati ya toh, gantung diri, lalu harus dipilih sebagai penggantinya Yudas. Maka salah satu yang diusulkan adalah Yusuf, yang punya nama siapa ya? Barsabas kalau tidak salah. Sering disebut Justus dan Matias. Lalu yang terpilih Matias. Mereka menyodorkan Justus atau Matias. Lalu yang terpilih Matias menggantikan Yudas Iskariot. Di Kisah pasal 1 ayatnya 30 lebih ya, seingat saya. Itu Justus pertama. Kemudian yang kedua Justus ada di kisah sekitar 18. Ya, Kisah 18 ketika Paulus ditolak nih, memberitakan Injil ditolak. Lalu ia pergi ke rumah Justus. Kalau tidak salah namanya Titias Justus. Kisah 18 ayatnya mungkin sekitar 13, 14, 15 begitu ya. Ya, di situ atau mungkin ayatnya di bawah 10 ya. Saya kurang paham, silahkan dicari ya. Saya kurang hafal. Setahu saya Kisah Para Rasul 18. Itu Paulus pergi lalu singgah atau mampir ke rumah Justus, Titias Justus. Ya. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini jadi bahan olok-olok oleh koang kaing kemana-mana kok cuman kaing gitu ya. Ya, itu Kolose 4 ayat 11. Paulus itu punya 3 teman Yahudi yang disunat. Salah satunya Yesus yang dinamai Justus. Jadi Yesus yang dinamai Justus ini adalah temannya Paulus, orang Yahudi, salah satu dari 3 teman Paulus yang disunat. Kan disunat Yahudi ya. Jadi Paulus cerita, aku punya 3 teman yang disunat. 1, 2, nah yang ketiga ini Yesus Justus di dalam Kolose 4 ayat 11. Jadi 3 ayat itulah yang menulis tentang Justus. Apakah Justus ini anaknya Yesus? Kok namanya Yesus yang dinamai Justus? Ya, itu koang kaing kemana-mana cuman kaing. Itu mengklaim ya bahwa Yesus itu punya anak katanya. Ya, anaknya ya itu Justus, itu kan disebut Yesus yang dinamai Justus. Itu teman sekerja Paulus, sedangkan Yesus sudah naik ke surga. Paulus itu mulai melayani setelah Yesus bangkit. Ya, diperkirakan karena 1 Korintus 15 ayat 8, Paulus itu berkata bahwa yang terakhir menampakkan diri kepadaku. Berarti hari ke-40. Kan 40 hari, Kisah 1 ayat 3 ya. Lalu Yesus naik ke surga setelah menampakkan diri ke Paulus di dalam kisah 9 ayat 4 dan 5 itu. Berarti Paulus di hari terakhir Yesus menampakkan diri, lalu Yesus naik ke surga hari ke-41 pagi-pagi. Lalu seperjalanan Sabat mereka pulang ke Yerusalem. Ya, jadi temannya Paulus Justus itu yang Yesus dinamai Justus ya. Bukan anaknya Yesus, itu kan
koang kaing kemana-mana, kemana-mana cuman kaing 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 kaing, gitu ya. Koang kaing kemana-mana, ya, teriak-teriak, ya toh. Apa yang diteriakin? Yesus menikah, Yesus menikah, ya toh. Pikiran tumpul, mukalap abal-abal, mukalap kaleng-kaleng ya kayak gitu. Pikiran tumpul. 2 Korintus 3 ayat 14. Tidak mungkin dia paham Alkitab. Tidak mungkin, ya. Ya, seperti itu ya. Kok mukalap paling demen Pak ya? Jelek-jelekin Yesus lah, Yesus menikah. Mungkin apemnya kurang. Apa itu Pak katanya? Mungkin apemnya kurang. Ya. Ya. Itu kalau ketemu saya peluk gitu. Saya peluk lalu saya rubah menjadi toleran. Kan intoleran dia, ya. Paling demen dari pagi sampai pagi lagi mikirnya itu mau jelek-jelekin Yesus, mau jelek-jelekin Alkitab. Kalau mau ketemu sama HTD tak peluk. Saya rubah dari intoleran menjadi toleran. Beberapa mukalap galak kalau ketemu sama HTD tak peluk, ya toh. Tak peluk dalam hati, kalau berantem gedean aku badannya. Ya. Tak peluk aja, bro. Apa kabar bro? Toleran aja bro. Lalu dia nanya segala macam-macam, malah kita beda kok. Justru karena beda itu kita toleransi. Udah kalau sudah gitu toleran dia, ya toh? Ya, makanya nggak ada yang berani ngomong macam-macam ke HTD. Coba Anda ngomong, ya, apa misalnya? Yesusmu itu cuman manusia dijadikan Tuhan, tak kek balik, ya toh? Klepek-klepek gitu. Nggak ada yang berani kalau sama HTD, ya. Jadi clear, siapakah Yesus Justus? Yesus Justus adalah teman kerjanya, teman pelayanannya Paulus. Bukan anaknya Yesus, Pak. Ya, bukan lah, ya. Ya. Nanti kaing gitu ya. Ya. Seperti itu ya. Itu ternyata viral loh. Koang kaing kemana-mana kaing-kaing, itu viral loh. Apa yang diucapkan HTD jadi viral loh. Segitiga juga viral sekarang. Segitiga ya, oh itu Allahnya segitiga, itu penyembah segitiga. Padahal dari dulu sudah pada tahu segitiga, tapi yang ngomongin Allah segitiga kan HTD ya. Ada Allah segitiga, sekarang menjadi viral. Oh dia penyembah segitiga Pak HTD. Ya seperti itu ya. Baik, Babel besar ibu segala kekejian juga viral juga ya. Makanya sekarang hampir tidak ada yang berani tunjuk jidat demi nama Bapa. Sudah malu ya toh. Malu, lalu mereka begini. Ya terserah lah. Intinya Anda Babel besar, ibu segala kekejian ya. Seperti itu ya. Clear. Jadi siapakah Justus, Yesus yang dinamai Justus di dalam apa tadi? Kolose ya. Kolose 4 ayat 11 ya. Itu bukan anaknya Yesus. Jadi di Alkitab akhirnya ada berapa Yesus ya? Yesus yang disalib itu ya, lalu Kristus, lalu Barabas ya toh. Lalu ini Justus ya. Jadi ada 3 nama Yesus. Kalau Bar Yesus nggak usah lah, itu Bar Yesus itu Alimas itu ya. Clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allahu Ahad wa Rabbani Allahu Akbar. Itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Pak Dede lagi di mana, mau kemana? Lagi on the way dari Bandung ke Jakarta. Kok istirahat Pak? Ya, jam istirahat ya, jam makan dulu. Makan dulu istirahat. Ya, ya gitu ya. Segala hormat untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.